Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Ibu percaya kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan kalian semua dalam perlindungan Tuhan. Baik, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen. Materi yang akan kita bahas kembali mengenal gerejaku. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita saat ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar Tuhan untuk lebih lagi memahami tentang gereja. Tuhan berkati setiap kami sehingga kami memperoleh pengetahuan yang baru dan kami bisa memahami setiap materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa sama-sama katakan amin. Oke, materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu gereja yang terpecah atau perpecahan gereja yang pertama. Dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Aba di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sepertinya sejak pertama sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Dan perpecahan itu pun tetap terjadi. Pada saat itu, gereja perdana diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mendesak, yaitu apakah orang-orang yang ingin menjadi Kristen harus menjadi orang Yahudi? Dalam hal ini ada dua kelompok pemimpin gereja yang memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini. Pertama, kelompok yang dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Mereka menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat, lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Yang kedua, kelompok yang dipimpin Paulus, mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Karena itulah pada sekitar tahun 50 Masehi diadakanlah persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Hasil kesepakatannya itu ada 4 hal, bahwa orang Kristen harus menjauhkan diri dari yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kedua dari darah, 3 daging binatang yang mati dicekik, dan yang keempat adalah percabulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpecahan berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi apostolik Yerusalem itu ternyata bukanlah yang terakhir. Banyak lagi perpecahan lainnya sesudah itu. Perpecahan yang pertama yaitu perpecahan yang terjadi di Korintus. Dalam hal ini ada 2 perpecahan yang terjadi. Yang pertama adalah orang-orang kelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Ada yang mengatakan sebagai anggota Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus, atau bahkan Kristus. Masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Yang kedua adalah ketika anggota jemaat-jemaat di sana membanggakan diri mereka berdasarkan karunia roh yang mereka miliki. Hal ini kalian boleh lihat dalam Alkitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ada yang membanggakan karunia untuk
mengadakan mukjizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas kekristenan di Indonesia atau masuknya Kristen di daerah Indonesia. Kekristenan sudah ada di Indonesia dan menurut catatan ensiklopedia dicatat jelas keberadaannya pada abad ke-10 dan ke-11. Wilayah-wilayah tradisional Kristen di Indonesia terkonsentrasi atau berpusat di Tanah Batak, Nias, Mentawai, Sulawesi Tengah, Kalimantan kecuali Kalimantan Selatan, Minahasa, Tanah Toraja, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua. Dan pada abad ke-16 orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara, maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik, Roma, dan Protestan sesuai dengan agama-agama Portugis dan Belanda di berbagai wilayah di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Seperti yang sudah disinggung bab 1, berbagai gereja di Indonesia terbentuk di kalangan suku-suku tertentu. Karena itulah terbentuk gereja Toraja yang merupakan hasil pengkabaran Injil di Tanah Toraja, gereja Masehi Injili di Timor, hasil pemberitaan Injil di suku Timor, gereja Batak Karo di Sumatera Utara, kemudian beberapa gereja lainnya. Pada abad ke-20 banyak misionaris datang ke Indonesia. Kebanyakan dari Amerika Serikat membawa berbagai bentuk kekristenan yang lain seperti misalnya gereja Pentakosta dan Karismatik, gereja Advent, gereja Baptis, gereja Injili, gereja-gereja Mormon. Dan gereja terakhir yang berkembang di Indonesia adalah gereja-gereja Ortodoks dari Timur Tengah dan Yunani. Untuk menghindari perpecahan yang lebih lanjut, Gereja Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta dibentuk Persatuan Gereja Indonesia. Sebanyak 25 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia yang kemudian berganti nama kemudian menjadi PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yang jumlah anggotanya sekarang ini berjumlah 88 gereja. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan, padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja, sebab hal itu justru akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja kita terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik antara satu dengan gereja yang lainnya. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan perusakan. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakan bagi kehidupan. Jadi di sini kita sebagai orang-orang yang mengerti, kita harus saling
menjadi teladan bagi banyak orang. Kita harus saling membantu dan kita harus menampakkan terang kita kepada banyak orang bahwa kita adalah gereja Tuhan yang terus berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, sekian materi hari ini. Ibu berharap kalian semua bisa mengerti dan memahami materi mengenal gerejaku. Oke, setiap materi yang sudah disampaikan di PowerPoint ini kalian catat di buku catatan. Kalian juga harus membaca buku cetak dan kalian ringkas materi-materi mengenal gerejaku. Untuk tugas, kalian kerjakan di buku latihan, yaitu buatlah sebuah pohon gereja yang menggambarkan bagaimana hubungan gerejamu dengan gereja-gereja lain yang ada di Indonesia. Kalau kamu mengalami kesulitan, coba lihat artikel Protestanisme dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, dan link bisa kalian lihat pada PowerPoint ini. Kalian kerjakan, kalian buat sekreatif mungkin dan pastikan hasilnya baik. Oke, sekian materi hari ini. Ibu berharap kalian terus semangat dalam mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan oleh sekolah dan oleh guru-guru lainnya. Tetap jaga kesehatan, pastikan kalian di rumah tetap dalam keadaan baik, semangat, dan kalian semakin giat dalam Tuhan. Jangan lupa baca Alkitabnya, tetap lakukan saat teduhnya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan kepada kalian semua terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.